Good morning student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa selesai. Nah, kita akan belajar statistika penyajian data. Nah, macam-macam penyajian data. Nah, penyajian data ada dua macam. Yang pertama berbentuk tabel, yang kedua berbentuk diagram. Nah, diagram sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar tabel dan membuat diagram batang dan garis dulu ya anak-anak. Nah, berikut ada contoh soal ya. Data ulangan matematika kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut. Nah, di situ ada datanya ya. Nah, di situ tidak urut. Nah, di situ kalian dari data tersebut kita mau buat tabel, diagram batang dan diagram garis. Nah, sebelum membuatnya nanti kita akan kasih tahu cara membuatnya ya. Yuk, di sini dalam bentuk tabel dulu ya. Dalam bentuk tabel kita bagi tiga ya. Ada nilai, turus, frekuensi. Nah, nilai sendiri itu nilai yang tertera dalam data tersebut. Kalau turus itu jumlahnya, frekuensi juga jumlah tapi dalam bentuk angka ya. Nah, kita urutkan tadi yang paling kecil yaitu 4 ya, 4 nilai 4 sampai nilai 10. Nah, terus kita cari turusnya ya. Kita hitung berapakah jumlah nilainya itu sampai angka 10 itu. Nah, jadi didapatnya tabel seperti berikut itu ya. Nah, kalian bisa coba nanti mengerjakan ya. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang dari tabel yang sudah kita buat ya anak-anak. Nah, inilah diagram batangnya. Untuk nilai siswa itu kita letakkan yang mendatar ya. Untuk jumlah kita letakkan berdiri atau tegak ya. Nah, di situ nilai 4 ada 2, nilai 5 ada 4, nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 10, nilai 9 ada 4 juga, dan nilai 10 ada 2. Nah, jadi diagram batangnya seperti yang tertera di situ ya anak-anak. Lalu kita membuat diagram garis ya. Nah, diagram garis pun sama ya anak-anak. Nilai siswanya berada di bawah atau mendatar ya. Dari nilai 4 sampai 10. Terus jumlah siswa yang tegak berdiri ya. Jadi nilai 4 ada 2 anak, nilai 5 ada 4 anak, nilai 6 ada 4 anak, nilai 7 ada 6 anak, nilai 8 ada 10 anak, nilai 9 ada 4 anak, dan nilai 10 ada 2 anak. Sekarang tugas kalian ya, di situ ada 2 soal. Di situ ada data berat badan dan data ulangan bahasa Indonesia ya. Di situ buatlah menjadi tabel, diagram batang dan diagram garis. Buatlah di buku tulis kalian ya anak-anak. Dan jangan lupa kirim ke Bu Guru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya anak-anak. Thank you.